everyone, kembali bersama saya Tias Cipta. Hari ini kita melanjutkan Reawaken the Giant Within, bangkitkan kembali raksasa dalam diri Anda, part 3. Untuk teman-teman yang belum nonton Reawaken the Giant Within part 1, boleh klik link ini. Dan yang belum nonton Reawaken the Giant Within part 2, boleh klik link ini ya. Saya sarankan teman-teman untuk menonton terlebih dahulu Reawaken the Giant Within part 1 dan part 2. Oke, kita kembali ke Reawaken the Giant Within part 3. Dalam buku ini dibahas mengenai keadaan emosional yang biasanya rata-rata kita sebagai manusia ingin untuk miliki dalam hidup kita. Ya, 10 keadaan emosional yang biasanya kita ingin untuk dapatkan dalam hidup kita, yaitu cinta, keberhasilan, kedekatan, kenyamanan, keamanan, hasrat, petualang, kekuatan, kesehatan, kebebasan. Biasanya 10 hal inilah yang dicari oleh kebanyakan orang. Nah, sebaiknya kita melis dari nomor 1 sampai nomor 10. Nomor 1 itu adalah yang benar-benar kita cari atau benar-benar kita inginkan, atau keadaan emosional menurut kita paling penting dari 10 hal yang tadi. Nomor 1 yang menurut kita merupakan keadaan emosional yang paling penting untuk kita pribadi, dan nomor 10 yang tidak terlalu penting atau masih dapat kita toleransi kalau kita tidak memiliki hal tersebut. Ya, nomor 1 yang paling kita inginkan untuk miliki, keadaan emosional seperti apa, 2-nya yang mana, 3 yang mana, dan seterusnya sampai nomor 10 yang tidak terlalu kita harus untuk miliki dalam hidup kita. Sebagai contohnya, dalam hal ini saya melis yang paling nomor 1, yang paling penting untuk saya pribadi. 1, kesehatan, 2, keamanan, 3, keberhasilan, 4, kebebasan, 5, cinta, 6, hasrat, 7, kenyamanan, 8, kekuatan, 9, kedekatan, dan 10, petualang. Itu kalau untuk saya pribadi. Nah, setiap orang pasti berbeda-beda nih, dari nomor 1 sampai 10-nya. Nanti teman-teman tolong tulis di kolom komentar ya, dapatnya apa, nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya sampai nomor 10 apa. Kenapa ini penting bagi kita secara pribadi untuk mengetahui apa sih yang paling penting atau keadaan emosi seperti apa yang penting banget untuk kita miliki dari nomor 1 sampai nomor 10, karena hal ini tentunya akan mempengaruhi seluruh kegiatan kita, pasti akan mempengaruhi seluruh aktivitas kita, mempengaruhi seluruh hidup kita. Sebagai contohnya, orang yang memilih nomor 1-nya adalah petualang, kemudian nomor 2-nya kebebasan, ketiganya adalah hasrat, tentunya akan mempunyai mobil yang berbeda sebagai contohnya ya, dengan orang yang nomor 1-nya keamanan, 2 kenyamanan, 3 kesehatan. Nah, tentu pasti pola pikirnya berbeda, kendaraan yang dimiliki juga berbeda, kemudian pola pikirnya pasti berbeda, pekerjaannya pun berbeda, semuanya berbeda, karena yang menjadi prioritasnya itu berbeda. Sebagai contoh, jika orang menaruh kesehatan di nomor 10, berarti orang tersebut kemungkinan hanya tidur kurang dari 5 jam setiap harinya. Apabila dia menaruh nomor 1 adalah keberhasilan dan nomor 10-nya baru kesehatan, berarti dia menganggap keberhasilan sebegitu pentingnya dan kesehatan itu tidak penting. Mungkin dia hanya akan tidur setiap harinya hanya 3 jam, 4 jam, 5 jam seperti itu, karena baginya kesehatan tidak terlalu penting. Tetapi berbeda tentunya dengan orang yang menganggap bahwa nomor 1 yang paling penting adalah kesehatan, dan yang nomor 10 adalah keberhasilan. Pasti orang tersebut akan istirahat dengan sangat cukup dan menganggap kesehatan sangatlah penting. Dan mungkin orang tersebut prestasinya biasa-biasa saja, tidak memiliki hal yang bagus atau hal yang dia benar-benar ingin tuju dalam hidup ini gitu, karena dia menaruh keberhasilan di nomor 10. Dan pasti pola pikiran pun berbeda pada saat orang yang menaruh prioritas nomor 1 atau yang paling nomor 1-nya itu adalah keberhasilan, dan orang yang naruh nomor 10 keberhasilan, pasti pada saat berbicara pun berbeda, bisa-bisa kurang nyambung, karena apa yang mau dituju berbeda, pola pikir yang berbeda, apa yang informasi yang ia serap setiap harinya pun berbeda. Contoh YouTube channel yang dia nonton pun pasti berbeda, dan segala hal yang dilakukan pasti
banyak bedanya gitu ya, karena prioritas pemikirannya atau nilai-nilai atau emosi yang dia inginkan tuh berbeda satu sama lain. Sebagai contohnya dalam hal ini, anak dari Anthony Robbins yang bernama Jolie, dia merupakan penari, penyanyi, dan artis, dan pada saat usianya 16 tahun dia berhasil memenangkan audisi di mana dia berhasil menyingkirkan 700 orang lainnya, dan dia berhasil masuk ke dalam babak audisi untuk dapat tampil di Disneyland Parade. Dan dia merasa sangat senang, dan satu keluarga juga senang karena memang Jolie telah berusaha, telah berjuang, telah bekerja keras sehingga dapat terpilih dalam audisi tersebut, dalam audisi Disneyland. Dan tapi suatu hari setelah lama gitu ya, setelah lama mengikuti latihan-latihan yang diadakan oleh pihak Disneyland agar pemenangnya dapat tampil di parade tersebut, Jolie merasa kelelahan, Jolie merasa capek, Jolie mulai mengeluh akan banyak hal dan merasa frustasi dan depresi dan tidak bahagia sama sekali. Dan puncaknya adalah pada saat keluarganya ingin pergi ke Hawaii untuk berlibur, Jolie merasa sangat kesal dan sampai menangis mendatangi papahnya, yaitu Anthony Robbins, gitu ya. Dan beliau tanya pada anaknya, kenapa kok kamu jadi sedih begini, bukan kamu senang harusnya, karena kamu kan sangat suka dengan pencapaian dan ini pencapaian yang sangat besar dalam hidup kamu. Ya memang benar gitu, hal tersebut merupakan pencapaian yang sangat besar dalam hidup Jolie. Tetapi kalau kita tarik nilai-nilai terpenting dalam hidup Jolie, nomor satu itu adalah cinta. Nomor satunya adalah cinta. Dan nomor ketiga atau keempatnya itu baru keberhasilan atau pencapaian. Dan hal itulah yang membuat Jolie merasa latihan-latihan ini telah menguras hidupnya, telah menguras kegiatannya terlalu banyak, gitu, telah menguras hidupnya, telah menguras waktunya, dan membuat Jolie tidak dapat pergi ke Hawaii bersama dengan keluarganya. Padahal yang dia paling butuhkan adalah cinta, kehangatan, kasih sayang dari orang-orang yang paling ia kasihi. Dan itu yang membuat dia menjadi depresi dan dilema. Dan kesibukannya juga membuat dia tidak dapat menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang yang ia kasihi, dengan keluarganya, seperti itu. Dan karena tahu mengenai nilai-nilai inilah, akhirnya maka dapat diputuskan bahwa sebaiknya Jolie keluar dari Disneyland tersebut. Ya, dan pada akhirnya memang Jolie keluar dan bekerja di tempat yang lain. Seperti itu contohnya. Dan juga banyak sekali orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa yang telah mengerjakan banyak hal dalam hidupnya, tiba-tiba berhenti melakukan hal yang padahal kita tuh agak heran gitu. Padahal ini orang hebat, kenapa dia berhenti untuk melakukan hal tersebut? Kenapa dia berhenti pada satu titik, pada saat dia sudah berada dalam posisi puncak, pada saat dia sudah luar biasa sekali, kenapa dia tidak mau melakukan hal yang selama ia kerjakan tersebut gitu. Nah, hal tersebut sebenarnya kembali pada nilai-nilai yang dipegang oleh orang tersebut. Adanya tabrakan antara nilai, sebagai contohnya keberhasilan dengan kesehatan, keberhasilan dengan kebebasan, keberhasilan dengan kenyamanan, keberhasilan dengan keamanan, dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang bertabrakan inilah yang membuat seseorang menjadi tidak nyaman lagi gitu dalam melakukan apa yang dia kerjakan. Seperti itu contohnya. Selain itu ada 8 jenis emosi yang paling dihindari oleh kebanyakan orang. 8 jenis emosi ini merupakan hal-hal yang paling tidak ingin untuk dirasakan oleh kebanyakan orang. Tetapi kadarnya berbeda-beda. Dari 1 sampai 8. Sama seperti tadi, kita perlu untuk melis nomor 1-nya yang kita apa, nomor 2-nya kita apa, nomor 3-nya kita apa. Yang kadar emosi nomor 1 tuh yang bener-bener paling kita nggak pengen, yang paling kita nggak ingin rasakan, kadar emosi yang bener-bener paling nggak banget menurut kita. Dan yang nomor 8 ini yang masih bisa ditoleransi, masih bisa oke lah kalau kita mengalami emosi tersebut. 8 emosi ini yang rata-rata dihindari oleh kebanyakan orang. Contohnya penolakan, kemarahan, frustasi, kesepian, depresi, kegagalan, rasa bersalah, penghinaan. Ini adalah jenis-jenis emosi yang paling dihindari oleh kebanyakan orang. Nanti teman-teman boleh tulis di kolom komentar nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan 8 apa. Keadaan emosi yang paling teman-teman hindari.
Kalau saya pribadi yang paling saya hindari, 1. frustasi, 2. depresi, 3. penghinaan, 4. kegagalan, 5. rasa bersalah, 6. kesepian, 7. penolakan, 8. kemarahan. Itu adalah jenis emosi yang paling saya hindari ya. Nomor 1 paling saya hindari, yang nomor 8 paling masih bisa diterima ya, dari range dari 1 sampai 8 seperti itu. Dan kenapa kita perlu untuk mengetahui hal ini? Karena biasanya kita sebagai manusia lebih cenderung untuk menghindari emosi-emosi yang kita tidak inginkan, lebih bahkan daripada emosi-emosi yang kita ingin rasakan. Sebagai contohnya, apabila ada seseorang yang memiliki emosi yang paling diinginkan atau keadaan emosi yang dia paling ingin miliki dalam hidupnya itu adalah keberhasilan sebagai contohnya, tetapi keadaan emosi yang paling orang tersebut ingin hindari adalah penolakan. Nah, maka orang tersebut akan mengalami kesusahan untuk menjadi pribadi yang berhasil. Orang tersebut pastinya akan mengalami kesusahan untuk menjadi pribadi yang sukses. Kenapa? Karena seperti yang kita semua tahu, dan kita bahkan di alam bawah sadar kita pun kita sudah tahu bahwa orang yang sukses itu pasti akan sering mengalami penolakan. Pasti akan sering mengalami penolakan. Sebagai contohnya Walt Disney, idenya sudah ditolak sampai banyak kali gitu ya. Akhirnya dia menjadi pribadi yang sukses. Pendiri KFC, idenya banyak banget ditolak sebelum akhirnya idenya dipercaya. Tentunya orang sukses rata-rata hampir semuanya mengalami banyak sekali penolakan. J.K. Rowling sebagai contohnya, sudah banyak sekali ditolak bukunya, tapi pada suatu saat akhirnya baru diterima. Jadi pada saat seseorang ingin menjadi pribadi yang sukses, keadaan emosi yang paling diinginkannya adalah kesuksesan, keberhasilan. Tetapi keadaan emosi yang paling dihindari adalah penolakan, maka tentunya akan jadi dilema. Orang tersebut akan jadi susah untuk menggapai emosi yang dia inginkan, dan akhirnya karena perasaan emosi yang kita hindari itu tentunya lebih kuat untuk setiap orang, emosi kita lebih cenderung untuk menghindari emosi yang kita tidak inginkan dibanding kita berusaha untuk mendapatkan emosi yang paling kita inginkan. Jadi orang tersebut tentunya akan lebih menghindari ditolak daripada berhasil, dan akhirnya dia tidak mau mencoba. Dia menghindari hal-hal yang dapat membuatnya menjadi ditolak. Nah, dengan kita mengetahui hal ini, kita jadi dapat mengganti prioritas kita. Sebagai contoh, kalau kita tahu kalau kita paling takut ditolak sebagai contohnya, nah maka kita harus mengganti. Kita harus menyadari bahwa orang sukses itu pasti akan banyak ditolak. Kita harus menyadari kalau kita ingin sukses gitu, dan jadi kita tidak boleh takut ditolak. Nah, dengan demikian pasti otomatis nanti dari 1 sampai 8 tadi misalnya nomor 1 penolakan jadi turun, jadi nomor 7, jadi nomor 8 sebagai contohnya seperti itu. Itu perlunya kita mengetahui apa emosi yang membuat kita bahagia dan apa emosi yang paling kita hindari. Dan dengan kita mengetahui, maka itu akan menjadi kekuatan untuk kita. Okay, that's all for today. Thank you so much everyone for watching. Please like, subscribe, tekan tombol loncengnya, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you so much. See you.